Untuk apa orang tahu itu kamu berpuasa? Berpuasa itu tidak perlu diketahui oleh banyak orang. Cukup kita sendiri yang melakukannya. Jangan sampai orang tahu. Untuk apa? Karena tidak berguna. Yesus mengatakan di Matius 6 ayat 16, dikatakan di situ. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Ya, itu. Artinya kalau kita berpuasa, muram muka kita supaya diketahui orang, ya kita lagi puasa ini. Yesus tidak mengizinkan seperti itu. Ya. Seperti orang munafik, mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Artinya, orang itu sudah mendapat upahnya. Ketika dia puasa, dia pasang muka muram, dia sedih gitu. Artinya biar dipuji orang, dia, kamu puasa ya. Sebenarnya puasa itu ada hal yang akan kita dapatkan dari Tuhan. Merendahkan diri, berpuasa, berdoa dan berpuasa. Ada sesuatu yang akan kita dapatkan. Makanya Tuhan mau kita tidak seperti orang munafik. Matius 6 ayat 17 ini dikatakan, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakinlah kepalamu dan cucilah mukamu. Jadi tunjukkan kau dengan wajah yang ceria, sepertinya tidak puasa, padahal kamu sedang berpuasa dan berdoa kepada Tuhan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Jadi supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya Bapamu yang di sorga, yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Jadi artinya, kalau kita melakukannya seperti apa kata Tuhan Yesus, merendahkan diri dan berpuasa, maka kita akan mendapat jawaban atau balasan dari Tuhan, dari Bapa Sorga. Itu standar berpuasa yang diinginkan Tuhan. Jadi tidak perlu kita kasih tahu kepada orang lain, saya berpuasa, atau kita tunjukkan muka yang muram, kayak seperti orang ya pasti lapar lah, memang lapar orang yang berpuasa, tapi jangan tunjukkan bahwa kau lapar. Tuhan Yesus mengatakan, "Cucilah kepalamu dan cucilah mukamu." Artinya jangan seperti orang yang kesakitan begitulah. Kita harus nampak ceria, bersemangat begitu, karena kita sedang berkomunikasi dengan Bapa di surga. Kemudian, kenapa orang Kristen tidak berpuasa? Karena memang ini ada gereja yang tidak mengajarkannya. Padahal di dalam Alkitab ada tertulis. Bahkan pada masa Yesus mengajar murid-muridnya, ada pertanyaan disampaikan kepada Yesus. Kita bisa lihat itu dari Matius 9 ayat 14 sampai 17. Saya akan bacakan firman Tuhan. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Nah ini, pada saat Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya, murid-muridnya itu sudah bersama-sama Yesus dan mereka tidak pernah berpuasa. Jadi orang murid-murid Yohanes bertanya, kenapa kami, murid Yohanes Pembaptis, ada muridnya itu. Mereka bertanya kepada Yesus, kenapa mereka tidak berpuasa? Kami dan orang Farisi, jadi orang agama Yahudi, ya, mengatakan bahwa mereka berpuasa, ya. Tapi murid Yesus tidak berpuasa. Apa jawab Yesus? Di ayat 15, Yesus menjawab, dapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Artinya, kalau Yesus masih ada bersama-sama mereka tidak perlu puasa pada saat itu. Mereka ya, artinya Tuhannya ada di sampingnya. Jadi dia minta ini langsung. Tapi kata Tuhan, tapi nanti ada waktunya. Ya, mereka akan berpuasa. Katakan di sini, tetapi waktunya akan datang. Mempelai itu, yaitu Yesus itu akan diambil dari mereka.
Dan pada waktu itulah mereka berpuasa. Artinya, berpuasa itu adalah satu kerinduan, merindukan Tuhan. Disitulah mereka merindukan. Ketika Yesus telah meninggalkan mereka, di situ mereka akan berpuasa untuk mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah artinya ini, saudara. Apa yang terjadi setelah dia mati? Dia terus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Namun pada hari ke-40, dia naik ke surga. Dia meninggalkan mereka. Pada saat itulah mereka sangat-sangat merindukan Tuhan. Jadi kalau kita berpuasa itu sebenarnya kita sangat-sangat merindukan jamaah Tuhan. Artinya kalau kita ada masalah dalam kehidupan kita, ada pergumulan berat yang kita hadapi, mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berpuasa, merendahkan diri, supaya kita bisa meminta permohonan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sama seperti orang-orang di perjanjian lama itu, di kitab-kitab perjanjian lama itu, bahwa ketika Yunus mengatakan kepada orang Niniwe, bertobatlah kamu. Apa yang terjadi? Mereka rajanya sampai seluruh orang yang ada di kota itu berpuasa. Bahkan binatangnya pun disuruh berpuasa. Sehingga Tuhan berbalik, tidak jadi menghukum kota Niniwe itu. Jadi artinya kalau kita berada dalam masalah besar, masalah-masalah yang sulit kita hadapi, dan kita merasakan Tuhan jauh dari kita, mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berpuasa. Jangan bilang, ya itu puasa itu berat, bisa kita mati. Ada yang bilang begitu. Saya bilang itu tidak benar. Kenapa bisa saya bilang? Karena saya sudah sering berpuasa. Bahkan pernah saya berpuasa lama karena berdoa. Puasa 3 hari 3 malam itu sesuatu yang biasa saja. Tidak makan, tidak minum itu tidak masalah. Artinya Yesus pernah melakukan 40 hari 40 malam tidak makan dan minum. Esther dan segenap orang Yahudi pernah melaksanakan puasa 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Tidak masalah. Jadi berpuasa itu tidak masalah. Tidak masalah, tidak membawa penyakit. Bahkan bisa membuat kita lebih sehat. Artinya organ-organ tubuh kita bagian dalam berhenti untuk bekerja sementara, bagian pencernaan kita istirahat. Jadi kita kasih waktu untuk istirahat. Itu tidak masalah. Kenapa saya katakan ini tidak masalah? Karena memang banyak orang yang takut untuk berpuasa. Mereka takut. Bahaya itu. Dulu saya pernah puasa itu 1 tahun, hanya sekali makan dalam 1 hari. Makan malam saja. Dan itu tidak terjadi apa-apa. Tidak ada masalah.